Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasyara Rahab, NIM 2521140. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus if pada aplikasi Microsoft Excel. Rumus if itu adalah rumus yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan atau menentukan pilihan dari beberapa syarat yang kita tentukan. Nah, di sini saya akan membahas 3 rumus if. Yang pertama adalah rumus if dengan satu syarat, satu pilihan. Contohnya di sini adalah menentukan ketuntasan siswa berdasarkan nilai KKM-nya. Jika nilai KKM-nya terpenuhi, maka dia dinyatakan tuntas. Tapi jika nilai KKM-nya tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan tidak tuntas. Yang kedua adalah if dengan banyak syarat, satu pilihan. Misalnya untuk seleksi penerimaan karyawan di masyarakat. Untuk diterimanya ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah jenis kelaminnya harus laki-laki. Syarat yang kedua adalah nilai tes. Nilai tesnya minimum 70. Dan syarat yang ketiga adalah umur antara 18 sampai 30 tahun. Jika semua syarat terpenuhi, maka dia dinyatakan diterima. Tapi kalau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan tidak diterima. Yang ketiga adalah if dengan banyak syarat, banyak pilihan. Jadi di sini jika syarat yang pertama terpenuhi, maka nilainya adalah A. Tapi jika syarat yang kedua yang terpenuhi, maka nilainya adalah B. Begitupun seterusnya. Jadi kita masuk kepada contoh yang pertama. Kita langsung berikan rumusnya, yaitu adalah sama dengan if buka kurung logical text. Di sini adalah syaratnya. Syaratnya ini adalah KKM-nya harus 70. Sini nilainya ada di C2. Kita klik C2, lebih besar sama dengan 70, koma, kasih pembatasnya di sini adalah koma. Tapi kalau di komputer atau laptop kawan-kawan adalah titik koma, buat titik koma. Parameter yang kedua adalah blue if true, yaitu jika syaratnya terpenuhi. Jika syaratnya terpenuhi, maka dia dinyatakan diterima. Kenapa dibuat sini tanda kutip? Karena tanda kutip itu jika keputusannya berupa teks. Tapi jika keputusannya berupa angka atau sebagainya, nggak usah dibuat tanda kutipnya. Koma. Di sini sudah di parameter yang ketiga adalah blue if false, yaitu jika syaratnya tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan tidak diterima. Tutup kurung, kita enterkan, lalu kita kopikan ke bawah. Caranya kita klik di sini, lalu kita geser tahan ke bawah. Nah, ini kenapa tidak diterima? Karena nilainya adalah 69. Jadi syaratnya tidak terpenuhi. Berikutnya adalah if dengan banyak syarat, satu pilihan. Sini kita rumusnya adalah sama dengan
if buka kurung, sini kan syaratnya ada 3, kita masukkan n, arti n ini adalah dan buka kurung, syarat yang pertama itu adalah jenis kelaminnya harus laki-laki, jenis kelamin ada di kolom E2. Kita klik E2 sama dengan laki-laki L. Jika di sini huruf kapital, maka kita buat huruf kapital. Kalau beda nanti bisa jadi error. Koma. Syarat yang kedua adalah nilai tesnya minimum 70. Nilai tes ada di kolom C2. Kita klik C2. Lebih besar sama dengan 70. Koma. Dan syarat yang ketiga adalah umur antara 18 sampai 30 tahun. Jika kita buat bahasa rumusnya adalah umurnya harus lebih besar sama dengan 18 tahun dan lebih kecil sama dengan 30 tahun. Dari kita di sini memerlukan lagi rumus n. N buka kurung, kolom umur ada di D2. Kita klik D2, lebih besar sama dengan 18 tahun, koma, kita klik lagi D2 di umurnya lebih kecil dari 30 tahun. Tutup kurung. Tutup kurung yang pertama ini adalah untuk rumus n yang kedua. Kita buat lagi tutup kurung kedua untuk rumus n yang pertama. Koma. Ini peluang if true-nya. Jika semua syarat terpenuhi, maka dia dinyatakan diterima. Peluang if false. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan tidak diterima. Kita tutup kurung, lalu enterkan. Kita copy ke bawah sama seperti yang tadi. Ya, ini kenapa dia tidak diterima padahal nilainya 90. Jenis kelaminnya laki-laki tapi umurnya udah 31, makanya dia tidak diterima. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan tidak diterima. Berikutnya kita ke contoh nomor 3, if dengan banyak syarat banyak pilihan. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, nilainya ada di kolom C2. Kita klik C2, lebih besar sama dengan 90, maka nilainya adalah A. Koma, kita klik if lagi. Arti if ini jika buka kurung lagi, nilainya ada di C2 lagi. Kita klik C2, masukkan nilainya lebih besar sama dengan 80, maka nilainya adalah B. Koma, masukkan lagi rumus if-nya, if buka kurung, nilai kita klik lagi C2, nilainya lebih besar sama dengan 70, maka nilainya adalah C. Ini bisa
klik lagi if, buka kurung, klikkan nilai lagi C2 dengan banyak syarat, banyak pilihan. Kita masukkan langsung rumusnya, ialah sama dengan if, buka kurung, di sini nilainya adalah 90 sampai 100, nilai predikatnya adalah A. Berarti nilainya ada di sel C2. Kita tulis lebih besar sama dengan 90, maka nilainya adalah A. Jika tidak, kita klik lagi if, ke kurung, jika tidak nilainya, kita klik lagi C2 lebih besar dari 80, maka nilainya adalah B. Jika tidak, kita klik lagi if, ke kurung, klik lagi C2 lebih besar dari 7, lebih besar sama dengan 70, maka nilainya adalah C. Jika tidak, kita bisa klik lagi if, ke kurung C2, ini kan lebih kecil 70, maka nilainya adalah D. Nah, yang terakhir ini bisa kita tidak buat lagi rumus if-nya seperti ini. Jika sudah sampai ke syarat yang ketiga, kita langsung buat aja. Jika tidak, ya D. Karena jika ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan adalah D. Kita tutup kurung. Ini untuk if yang ketiga. Kita enter. Kita kopikan lagi ke bawah sama seperti tadi. Siap. Demikian video dari saya. Apabila ada yang salah dan yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.